Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membahas dengan malam hari. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama melalui Zoom meeting ini, Tuhan. Kami mau membahas bagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang melembutkan hati kami, sehingga firman yang kami dengar boleh tumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengar firman. Kami mau serahkan Tuhan pendalaman firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus yang menyertai dan menyerahkan kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mengutip renungan yang diambil dari Bible Learning. Temanya adalah pelangi kasih Tuhan. Nah, kita akan membahas tema mengenai pelangi kasih Tuhan yang dialami. Kita bisa membaca kisah mengenai Nuh itu dari Kejadian pasal 7 sampai 9. Nah, pelangi kasih Tuhan ini menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan Nuh beserta seluruh keturunannya. Bapak Ibu sekalian, kalau di Kejadian pasal 7 kita bisa melihat kisah tentang Nuh dengan air bah. Satu kisah yang sudah sering kita kenal, sering kita dengar, mungkin sejak kita masih kanak-kanak atau masih di sekolah minggu. Diceritakan bahwa setelah Allah menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera dan mengumpulkan berbagai jenis hewan, Allah menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam. Sehingga terjadilah air bah yang begitu hebat di muka bumi. Di pasal 7 ayat 24 disebutkan bahwa dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi Bapak Ibu kurang lebih kalau 150 hari itu kan 5 bulan ya. Selama 5 bulan itu Nuh harus berada di atas bahtera untuk selamat. Nah, kondisi ini mirip-mirip dengan kita yang harus mengalami masa karantina, bekerja di rumah, work from home, belajar dan kuliah online. Kita sudah menjalani sekitar 5 bulan juga bersama. Nah, Nuh tidak mendengar dari Allah kurang lebih selama 150 hari. Imannya sedang diuji karena ia tidak tahu kapan air akan surut atau kapan Allah akan turun tangan lagi. Lalu Allah bertindak karena perhatian dan kasihnya kepada Nuh sekeluarga. Perlakuan Allah terhadap Nuh ini dicatat untuk memberikan kepada semua umat Allah yang setia harapan dan keyakinan terhadap cara-caranya. Jikalau Allah kelihatannya seolah-olah seperti tidak bertindak selama waktu yang lama di dalam hidup kita, maka kita bisa belajar dari keyakinan Nuh. Maka kita bisa yakin bahwa Dia pasti bertindak lagi dan menunjukkan perhatiannya yang penuh kasih kepada kita. Saat ini tugas kita adalah menghampiri Tuhan dan tetap taat dan setia kepada firman dan rohnya. Nah, diceritakan setelah genap waktunya, air bah itu pun menjadi surut. Kemudian Nuh juga memasuki masa new normal, yaitu sebuah saat di mana dia harus keluar dari air bah beserta keluarganya dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pesan yang mau disampaikan yang cocok sekali dengan kondisi kita zaman sekarang. Nah, apakah artinya setelah pemerintah melonggarkan aturan PSBB, membuka kembali tempat-tempat wisata, mal, dan tempat-tempat lainnya, apakah harus dengan gegabah kita juga langsung keluar, pergi ke mal, toko-toko, di kafe, kita juga diperlukan sikap yang bijaksana dan tetap dalam kehati-hatian. Kebijaksanaan Nuh ini bisa kita lihat dari pasal 8 ayat 6. Di situ diceritakan Nuh dan keluarganya tidak langsung keluar begitu dilihat air bah sudah mulai surut. Dikatakan juga di pasal 8 ayat 7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian Nuh akhirnya melepaskan burung merpati di ayat 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Diceritakan di ayat berikutnya,
Akhirnya burung itu kembali lagi karena burung ini tidak mempunyai tempat untuk hinggap. Oh, berarti tanda air di situ Nuh melihat bahwa dengan kembali burung merpati, bahwa itu tandanya air belum betul-betul surut. Setelah 7 hari kemudian, Nuh melepaskan lagi burung merpati itu dari bahtera menjelang waktu senja. Dan pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Nah, dari situ Nuh mendapatkan informasi bahwa air di atas permukaan bumi sudah betul-betul surut. Tetapi, apakah Nuh langsung keluar? Ternyata juga tidak. Diceritakan selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu sampai burung merpati tersebut tidak kembali lagi. Artinya, burung tersebut sudah mendapatkan tempat berpijak di bumi, dan bumi sudah betul-betul surut. Setelah ia mantap dan yakin, barulah Nuh membuka pintu-pintu bahteranya, sehingga ia dan keluarganya beserta seluruh hewannya keluar dari bahtera. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu lamanya adalah di bulan ke-10 hari yang pertama, baru Nuh membuka pintu-pintu bahteranya. Keindahan kisah Nuh ini tidak berhenti sampai di situ saja. Karena diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 9, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh beserta keturunannya. Di Kejadian 9 ayat 12 diceritakan dengan indah. Ini bunyinya, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Kemudian ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kemudian dilanjutkan di ayat 17 dikatakan, berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan segala makhluk yang ada di bumi. Dari kisah Nuh ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat melihat bahwa pelangi menjadi sebuah tanda adanya harapan setelah aneka macam persoalan dan musibah. Mana kita sungguh-sungguh harus berjuang sampai akhir. Bapak dan Ibu yang terkasih, keindahan pelangi itu baru kita bisa lihat setelah hujan ataupun badai. Pelangi itu biasanya muncul setelah hujan atau badai. Pelangi adalah sebuah simbol bahwa dalam hidup orang beriman, setelah melewati aneka berbagai macam percobaan, kesulitan-kesulitan hidup maupun masalah yang datang terus silih berganti. Kalau kita mau bertahan sampai akhir, maka orang beriman akan melihat pelangi kasih Tuhan, penghiburan dari Tuhan, dan juga pemulihan demi pemulihan yang Tuhan adakan untuk hidup kita. Tergantung apakah kita mau membuka diri kita, apakah kita mau memperbaiki diri kita, dan apakah kita mau melihatnya sebagai sebuah tanda syukur dan terima kasih. Pelangi kasih Tuhan juga seharusnya mengingatkan kita akan kemurahan dan kesetiaan Allah kepada firman-Nya. Semoga dengan memasuki masa new normal ini, akan begitu banyak pelangi-pelangi kasih Tuhan yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita alami dalam hidup saya dan juga hidup Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kembali Pak Adi. Ya, makasih Pak Thomas. Menarik ya Bapak Ibu ya, kisah Nuh dan air bah. Rupanya bisa menjadi menjadi cerminan kita ya dalam merenungkan situasi dan keadaan yang kita alami. Ya, dan kisah ini menarik tadi ditutup oleh pelangi yang muncul membentang ya di angkasa ya, dan itu menjadi tanda perjanjian Allah bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dan ciptaannya, tanda bahwa Allah memulihkan kehidupan manusia ya. Dan ini saudara yang bisa menjadi perenungan kita ya, bahwa pelangi kasih Tuhan ini harusnya juga menjadi sebuah tanda dalam hidup kita ya.
tanda bahwa ada pelangi sehabis hujan, ya, yang memang menjadi sebuah janji pemeliharaan Tuhan, ya, di balik semua kesulitan pergumulan yang kita alami, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing? Ada Bapak Ibu yang mau sharing terkait firman Tuhan hari ini? Ada Bapak Ibu? Silakan. Tadi saya bawa kitab dulu, iya 150 hari. Kenapa saya taunya itu apa? Air itu 40 hari 40 malam ya? Salah baca kali. Iya betul. Hujannya 40 hari. Oh, hujannya. Iya. Airnya 150 hari. Terus 40 hari 40 malamnya apa ya? Hujan. Oh, hujannya. Terendamnya 150 hari. Iya. Oh. Terusnya 10 bulan. Iya. Ya. Terima kasih Pak Thomas. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton filmnya. Ini pernah dibuat film ya oleh perfilman Hollywood, nggak salah beberapa tahun lalu. Ya, tentang Nuh ini. Menarik sekali ya, film itu digambarkan ya memang proses terjadinya air bah itu mengerikan sekali ya. Ya, tapi karena memang Nuh ini orang yang begitu dekat dengan Tuhan ya, bahwa dia sudah menyiapkan segala sesuatunya gitu. Ya, meskipun dikatakan juga ya dalam kitab Kejadian bahwa ya dia melakukan yang aneh pada waktu itu. Dia bangun kapal sebesar-besarnya, ya ditertawakan banyak orang dan sebagainya, dan ternyata memang ya karena dia dekat dengan Tuhan maka dia bisa menyiapkan segala sesuatunya. Ya. Mungkin ada yang pernah nonton Bapak Ibu, menarik ya. Kalau ada yang belum pernah nonton bisa ya mungkin cari di Google ya, Noah, film Noah ya. Oke Bapak Ibu ya, ada yang mau sharing? Apakah busur pelangi itu nampak juga di hati kita, saudara-saudara? Ada yang mau sharing? Seperti lagu ya, habis hujan. Habis hujan tampak pelangi gitu ya. Bagai janji yang teguh gitu kan. Ya, itu lagu yang juga mau mengisyaratkan bahwa tidak ada hidup yang isinya hujan terus ya. Ada saatnya di mana Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian ya, yaitu pelangi kasih Tuhan. Ya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Pak Dadang kayaknya ada, Pak Dadang. Enggak, Pak. Cuma memang pelangi itu tampaknya dari wajah kita ya, yang selalu senyum, selalu menerima. Tapi itu terjadi memang setelah kita melewati perjalanan kehidupan ini. Badai pasti berlalu, begitu kan. Jadi betul, busur itu seharusnya walaupun kita sedang menghadapi berbagai macam cobaan, tapi busur itu sebetulnya harusnya tampil
tampil juga di wajah kita. Dalam bentuk senyum, dalam bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena biasanya kita menjadi naik kelas kalau sudah menjalani badai kehidupan itu. Itu mungkin Pak. Ya, betul Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Bu Chandra? Ada Bu Chandra? Jadi ingat itu ya Mak Empang ya. Jadi kayak pelangi, mampang. Selalu senyum aja kemana-mana. Kayak nggak pernah lihat susah. Berarti mampang selalu itu apa ya? Seperti pelangi gitu. Selalu mengingat janji Tuhan. Padahal jalannya tuh udah susah itu mampang ya. Terseok-seok gitu kan, badannya karena gede. Saya aja bawa badan sendiri udah berat, ini 75 kilo. Tapi semangatnya tuh luar biasa mampang tuh. Ya, masih ada yang lain mungkin? Mau sharing? Bu Feve? Hanya berharap new normal ini cepat berlalu. Ya. Ya, memang berita-berita yang beredar ini kan kadang bikin kita makin bingung ya. Iya. Ada ahli yang bilang 10 tahun lah, makin kita, aduh ini yang ada yang bilang vaksinnya udah ini apa, jadi tambah bertanya-tanya kita. Ya. Tapi yang pasti bahwa dari kayak seperti kisah Nuh ini ya, terus dari ya, kisah Nuh dan air bah ini kan ya memang yang dialami Nuh atau air bah ini kan bukan bencana alam ya, tapi bencana karena memang kesalahan manusia ya, yang sudah terlalu keji di hadapan Tuhan. Ya. Jadi dari sini kita juga bisa melihat Tuhan bisa memakai cara itu memang ya untuk menegur manusia, untuk memproses manusia, ya untuk memurnikan kehidupan manusia. Ya, tapi ingat bahwa di balik itu ya kita memang tidak bisa menemukan jawaban yang pasti ya, karena ya itu menjadi rahasia Tuhan ya. Tapi kalaupun itu memang terjadi, wabah ini menjadi bagian dari cara Tuhan menegur ya, mengingatkan manusia ya, sama saudara ya, Tuhan nggak meninggalkan dalam keadaan yang seperti itu ya. Mungkin sekarang belum ada apa-apanya dibanding air bah waktu itu ya. Waktu itu air bah kan memusnahkan umat manusia begitu ya, tapi tetap ya ada kasih Tuhan yang dinyatakan dalam proses yang seperti itu. Kenapa? Karena dia mau manusia tetap insaf, bertobat ya, dan manusia mengalami pemurnian dalam imannya ya. Mungkin kalau dikaitkan, mungkin kita belum bisa melihat langit Tuhan ya, ini ujungnya di mana kita belum tahu ya, tapi kita yakin dan percaya seperti tadi ya, bahwa badai pasti berlalu ya, hujan akan digantikan ya oleh pelangi kasih Tuhan ya. Ada Bapak Ibu yang lagi mau sharing lagi? Iya Pak. Bu Idia ya? Ya, saya jadi ingat kalau Nuh itu dengan
keadaan sekarang, Pak, yang COVID ini. Kalau dulu kan para orang tua kalau memandang guru itu kan separuh mata ya, Pak ya. Jadi kalau salah itu bagiannya guru gitu loh. Kayaknya kalau salah tuh bagian guru gitu loh. Jadi kayaknya gampang gitu jadi guru. Jadi orang tua kan biasanya paling suka kalau marah-marah gitu kan. Nah sekarang kayaknya Tuhan juga ingin bicara kali ya. Supaya menyadarkan bahwa kita semua pendidikan itu sebetulnya kan berawal dari keluarga. Setelah itu baru ke sekolah, ke gereja, dan lain sebagainya kali ya. Nah, sekarang lah mungkin Tuhan juga ingin mengingatkan kita. Ternyata jadi guru tuh tidak mudah juga gitu. Ketika anak-anak belajarnya di rumah, orang tua harus jadi guru juga. Kan ternyata tidak mudah ya Pak. Walaupun cuma satu kan anaknya, atau 2 atau 3, paling banyak 5 kali anaknya. Kalau kita di sekolah kan beratus-ratus kali ya. Nah, udah dapet susah, dimarahin pula gitu kan. Nah, kira-kira ya mungkin ya, saya juga nggak tahu sih pelanginya di mana, tapi saya pikir ini menyadarkan juga kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ya semuanya lah, bahwa tidak mudah mendidik anak-anak kita gitu. Jadi jangan marah-marah juga sama guru gitu kan. Kira-kira ya kasihan kan kami hitamnya guru terus. Jadi ya mungkin menyadarkan para orang tua ternyata jadi guru juga nggak mudah gitu. Nah kira-kira itulah Pak. Mungkin ya saya juga nggak tahu apakah nanti pelanginya nanti di mana gitu. Saya sih berharap nanti setelah selesai COVID maka orang tua juga sadar gitu. Tidak selalu marah-marah gitu ya kepada sekolah, kepada guru-gurunya. Ternyata ya kan itu sebuah situasi dan kondisi yang baik gitu. Ya, guru Bu. Gitu. Gitu aja Pak. Ya, terima kasih Bu. Benar-benar. Masih Bu, sekarang juga ada yang nyalahin guru. Tapi Bu Idia, saya nggak nyalahin guru. Justru saya bersyukur ada guru, Bu, membantu saya. Kan nggak bisa ngajar anak, ada guru kan jadi diajarin, Bu. Saya bersyukur saat ini anaknya udah gede semua, jadi aja. Jadi saya bersyukur gitu. Kebayang nggak punya anak kecil sama bener stres kayaknya, Bu. Ya, terima kasih sama Bu Guru, Pak Guru. Kan namanya pahlawan tanpa apa? Tanda jasa. Sekarang kan nggak boleh lagi. Kasian ya. Udah itu lagunya juga udah ganti itu. Udah direvisi ya. Ya udah direvisi ya. Ya betul dalam hal apapun ya bahwa kita jadi tersadarkan kan begitu. Ya, mungkin seperti orang-orang yang ada di Bahtranu juga begitu waktu itu. Ya, apa yang mereka pikir semua ya berubah gitu. Ya, karena mengalami satu hal yang memang di luar pikiran mereka, rencana mereka. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lain mungkin? Ada? Oke, kalau tidak ada, ya biarlah kisah ini boleh menjadi satu peringatan buat kita ya, bahwa meskipun sekalipun Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik, menyakitkan, menyedihkan, ya, tapi semua adalah proses dan bukan berarti Tuhan melupakan, ya, bukan berarti Tuhan membuang atau meninggalkan kita. Ya, Tuhan mau kita sadar, bertobat, dan mengalami proses perubahan, ya, dan pelangi kasih Tuhan itu pasti ada dan akan kita alami, saudara. Ya. Kita akan doa syafaat malam hari ini. Ada beberapa pokok doa yang sakit. Yang sakit saya tambahkan ada Ibu Lili Lesmana, kelebihan A. Bu Lili Lesmana ya, jatuh beberapa hari lalu.
Tangannya retak. Ada tambahan yang sakit? Bapak Hartono mungkin Pak, yang kemarin itu. Oh ya. Ada lagi Bu? Tambahan? Tidak ada. Pak Thomas ya, yang pertama ya. Ibu Lilinya Elkana Pak, Ibu Lili siapa? Lydia. Oh iya. Apa Ibu Lili dia? Pemulihan setelah operasi. Oh Ibu Rusiani. Bu Rosyani dengan Bu Natalia sama. Oh ya. Pengobatan kemo. Iya. Oke. Pak Thomas ya, nomor 1. Nomor 2, para lansia di Jemaat GKI Pasko supaya tetap sehat dan bersuka cita dalam setiap keadaan. Ibu Iing, bisa? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasko dalam pekerjaan dan usahanya. Tolong Pak Ailin, yang ketiga. Ailin ya. Kemudian yang keempat, kebaktian onsite terbatas selama bulan Agustus. Saya doakan supaya lancar ya dan boleh menerapkan semua protokol dengan baik. Yang keempat, Bu Helna, yang keempat ya. Pak. Bu Helna, yang keempat. Keempat, di mana lihatnya Pak? Kebaktian onsite. Bisa kelihatan Bu? Kelihatan Ya Bu? Pak. Oke. Ya. Oke. Oke, dan yang terakhir, yang kelima, anak-anak dalam metode belajar yang baru, saya sekaligus menutup. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Thomas. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu malam hari ini. Tuhan, izinkan kami bersekutu bersama melalui Zoom Bapak. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pada kami semua Tuhan, terutama pada saat kami mengalami pandemi COVID-19 ini, bahwa kami pasti ada dalam pemeliharaan dan perlindungan dan kasih Tuhan. Dan kami akan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan yang menyertai dan menyertakan kami. Bapa, pada malam hari ini kami mau sehati, kami mau berdoa untuk Ibu Natalia dan juga Ibu Ros yang saat ini menjalani proses kemo. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan memeliharakan mereka yang Bapa. Tuhan yang biasa meneguhkan dan menguatkan Ibu Natalia serta Ibu Ros. Kami juga berdoa untuk Pak Koko dan Pak Suryadi yang masih menjalani proses cuci darah seminggu 2 kali. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberikan juga terus semangat dan sukacita buat Pak Koko dan Pak Suryadi, sehingga mereka juga boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam proses penyembuhan dan pemulihan mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Wiwi dan Ibu Lili Nespana yang dalam proses pemulihan dari jatuh, biarlah Tuhan yang membantu proses pemulihan, kesembuhan Tuhan dari jatuhnya, sehingga mereka juga bisa pulih kembali dan melakukan aktivitas kembali ya Bapak. Juga berdoa untuk Pak Jalia Arifin yang mengalami demensia, biarlah di tengah kondisinya saat ini Pak Jalia Arifin juga tetap Tuhan
boleh mengingat akan kasih setia dan pertolongan Tuhan, akan rahmat Tuhan yang senantiasa menyertai dan memeliharakannya, Bapak. Juga berdoa untuk keluarganya, dan terus senantiasa mendampingi dan menguatkan dan menentukan Pak Gali Arifin. Kami juga berdoa untuk Pak Budiman, Pak Hartono, dan juga Ibu Lili Lydia. Kiranya Tuhan yang terus senantiasa memberikan pemulihan dan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, damai sejahtera dan sukacita pada mereka, Tuhan, di tengah perawatan, pengobatan yang mereka jalani. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kekuatan manusia untuk pemulihan dan penyembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat lainnya yang mungkin belum tersebutkan, Tuhan, dalam doa malam hari ini, dimanapun mereka berada mengalami kelemahan tubuh, kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai dan menyertakan mereka. Biarlah mereka terus memiliki semangat yang daripada Tuhan Yesus, bahwa mereka akan melihat pelangi kasih Tuhan, Bapak, yang akan muncul pada kehidupan mereka. Tuhan juga yang berkati keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan pada seluruh keluarga dari jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga yang berkati mereka, Tuhan juga yang cukupkan ya Bapak, dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengobatan mereka ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan, bukan jemaat Tuhan Yesus yang saat ini mengalami proses perawatan, pemulihan, dan penyembuhan dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami semua, sehingga pada malam hari ini kami sehati bersama-sama bersekutu menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan untuk proses kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami boleh mengalami proses demi proses, dan kami boleh semakin belajar, kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Pada malam ini ya Bapa, kami sehati bersama-sama untuk mendoakan orang-orang yang berusia indah. Tuhan yang akan memimpin mereka yang berada di GKI Pasir Koja. Tuhan, walaupun usia mereka telah lanjut, namun Tuhan masih tetap menopang mereka. Tuhan tetap memimpin, menyertai di dalam kehidupan mereka. Amin. Karena Tuhan di masa-masa usia lanjutnya, mereka masih tetap pegang teguh terhadap Engkau. Mereka masih diberikan kesehatan, masih diberikan sukacita di dalam Engkau, walaupun Tuhan dalam keadaan seperti ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, di dalam Engkau kami semua boleh bersukacita. Di dalam Engkau kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terindah untuk kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang baik, kami pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu di sepanjang pagi hingga larut malam ini. Tuhan, kami pun bersyukur untuk firman-Mu yang telah ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang boleh memberkati kami semua yang telah mendengarkannya, sehingga kami boleh menjadi pelangi sehabis hujan ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami pun mau berdoa untuk jemaat dan simpatisan GKI Turusan Pasir Koja ya Tuhan. Engkau tahu kondisi masing-masing ya Tuhan. Pada saat ini mungkin banyak hal yang dihadapi oleh jemaat dan GKI simpatisan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mungkin di dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan. Pada saat ini banyak yang di PHK ataupun tidak bekerja atau kerjanya seminggu 3 hari ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus mencukupkan kehidupannya sehingga rumah tangganya tetap berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya kasih setia Tuhan yang boleh mencukupkan
para jemaat dan simpatisan GKI Terus Pasir Koja ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada GKI, jemaat GKI dan simpatisan, sehingga dia boleh tetap berusaha di saat kondisi pada saat ini dan tidak cepat menyerah, sehingga apa yang telah diperjuangkannya boleh menghasilkan yang terbaik dengan campur tangan Tuhan. Ya. Yesus, kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah sumber segala hikmat yang selalu menyertai anak-anak-Mu yang memohon dan meminta. Kiranya kasih setiamu saja ya Tuhan, terus mencukupkan keluarga, baik di jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja ini. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Dari surga, terima kasih pada malam hari ini, di mana kami diingatkan kembali akan pelangi kasih daripada Tuhan, akan janji Tuhan. Biarlah kami pegang janji-Mu itu Bapa, bahwa di tengah pandemik ini kami dapat melihat pelangi kasih daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang makasih pada malam ini juga kami bersatu hati bersyafaat mendoakan khusus untuk ibadah onsite di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan menolong agar ibadah onsite terbatas ini dapat menolong kami untuk dapat mengikuti protokol kesehatan yang gereja selenggarakan kepada seluruh jemaat GKI Pasir Koja dan simpatisan, sehingga kami dapat mematuhi semua aturan-aturan pemerintah yang ditetapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, sehingga kami dapat terhindar dari pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong agar semua jemaat dapat mempunyai kerinduan untuk beribadah kembali di GKI Pasir Koja dan simpatisan ini Bapak. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua agar kami mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai kepedulian yang sama untuk suatu saat dapat beribadah lagi bersama-sama. Karena gereja-Mu adalah tempat kami untuk berkumpul bersama-sama, bersekutu, menyatukan hati kami satu dengan yang lain untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu, dan untuk menikmati kasih Tuhan di persekutuan GKI Pasir Koja ini. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya Bapa dengan keterbatasan kami ini. Sekali lagi Bapa terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Bapak, malam hari ini kami juga teringat anak-anak kami yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Kami sadar ada banyak keterbatasan yang dimiliki, baik sarana prasarana, begitu juga untuk anak-anak kami dalam mengikuti setiap instruksi dan juga pengajaran yang diberikan guru-guru mereka. Tapi biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, biar anak-anak kami tetap punya semangat, anak-anak kami boleh punya kesungguhan dan giat mengikuti setiap pengajaran dengan baik. Tuhan berkati juga para orang tua yang mendampinginya, berikan juga kesabaran, berikan juga kekuatan, biar mereka juga boleh dengan sukacita terus mendampingi anak-anaknya di rumah untuk mengikuti metode belajar yang baru. Berikan juga kekuatan kepada guru-guru mereka ya Tuhan, biar di setiap sekolah dimanapun ada, guru-guru boleh bekerja juga dengan baik, dengan bijaksana, mereka boleh memberikan pengajaran yang baik sehingga apa yang dikerjakan semua boleh memberikan kebaikan bagi anak-anak kami. Kami juga doakan anak-anak kami yang dalam perkuliahan, mereka yang sedang dalam tugas-tugas akhir. Kami teringat untuk Hendry, anak Bu Chandra, begitu juga untuk anak
Bu Helna, Tuhan juga berkati, biarlah semua yang mereka sedang upayakan, mereka sedang jalani prosesnya, semua boleh berjalan dengan baik, walaupun mereka kesulitan mungkin dalam bertemu dengan dosen, dan juga tugas-tugas akhir mereka, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga segala sesuatu boleh mereka kerjakan dengan baik. Begitu juga untuk anak-anak kami yang masuk perkuliahan di semester baru ya Tuhan. Tuhan juga memberkati, biarlah setiap rencana, setiap kegiatan yang diikuti, mungkin pada awal ini harus tetap ada dalam kegiatan online, Tuhan juga berkati. Sehingga anak kami yang dalam perkuliahan boleh mengikutinya dengan baik dan benar. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, semua kami serahkan dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami juga akan melanjutkannya esok hari dan seterusnya. Bila setiap doa malam ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam